Jemaat Allah, selamat bergabung dan selamat beribadah di mana kita berada. Kiranya Allah Sang Kasih selalu menyertai kita di dalam pergumulan yang kita hadapi bersama. Pelayan firman dalam ibadah keluarga hari ini adalah Vikaris Marco Joel Tumendong. Dan kita menghayati tema ibadah hari ini, menolak Taurat, menolak keteraturan. Jemaat, marilah kita membaca Mazmur secara bergantian. Terambil dari Mazmur pasalnya yang 119 ayat 1 sampai dengan 3 dan ayat 8. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Yang mencari Dia dengan segenap hati. Tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Tuhan, ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. Ku serahkan hidupku pada bimbingan-Mu, dekatkan diriku kepadamu. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dan anak-anak yang terkasih, saat ini kita akan mendengarkan sabda Allah. Dan tentunya sabda Allah ini tidak hanya kita dengarkan, tetapi yang paling terpenting adalah kita mampu melaksanakannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya dalam situasi pada saat ini. Hendaknya firman Tuhan menjadi pegangan bagi kita semua. Dan marilah kita memohon bimbingan Roh Kudus agar kita mampu mendengarkan serta melaksanakan sabda Allah ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Ya Allah, Sang Sumber Sabda bagi kami semua, kami akan mendengarkan sabda-Mu. Kiranya sabda-Mu yang akan kami dengarkan pada saat ini menjadi pengingat, menjadi terang, menjadi penuntun bagi langkah kehidupan kami, agar di dalam segala kehidupan, baik suka dan duka, kami tetap berpegang pada ketetapan-Mu dan menjadikan sabda-Mu sebagai terang di dalam kehidupan kami yang penuh dengan kegelapan pada saat ini, yang kami tidak mengetahui masa depannya pada saat ini. Bersabdalah ya Allah, karena kami anak-anak-Mu sudah siap mendengarkan sabda-Mu. Demi Yesus Kristus melalui persekutuan Roh Kudus yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin. Baik, jemaat dan sahabat Allah sekalian, kita akan mendengarkan sabda Allah. Marilah kita membuka dari kitab Nabi Amos pasal 2 ayat 4 sampai 5. Kitab Nabi Amos pasal 2 ayat 4 dan 5 yang menyatakan, beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Yehuda, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka telah menolak hukum Tuhan dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapannya, tetapi disesatkan oleh dewa-dewa kebohongannya yang diikuti oleh nenek moyangnya. Aku akan melepaskan api ke dalam Yehuda, sehingga Pur Yerusalem dimakan habis. Demikian pembacaan Alkitab. Kiranya sabda Allah yang kita baca pada saat ini hendaknya kita dapat dengarkan dan juga kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Jemaat sahabat Allah, Bapak Ibu, saudara-saudari dan
anak-anak yang terkasih, selamat malam, selamat hari Rabu. Ya, kita bersyukur kita sudah masuk akhir bulan Mei. Dan apa kabarnya? Ya pasti tetap semangat, tetap luar biasa, tetap menikmati kehidupan. Walaupun kehidupan yang kita alami pada saat ini penuh dengan tantangan dan pergumulan. Dan kita bersyukur bahwa pada akhir-akhir ini kita mungkin akan memasuki new normal, dan itulah yang kita nikmati pada saat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, tema untuk ibadah keluarga untuk hari ini adalah menolak Taurat, menolak ketetapan atau keteraturan hidup. Nah, jemaat dan sahabat Allah sekalian, tentunya kita sudah diajarkan dari sekolah minggu atau sekarang di masa sekarang IAHMPA atau ibadah hari Minggu pelayanan anak, dari orang tua kita, dari guru sekolah minggu kita, dari guru-guru agama kita, kita selalu diajarkan untuk membaca Alkitab setiap harinya. Makanya kalau kita tahu nyanyian di sekolah minggu, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, nyanyian tersebut yang mungkin kita sering nyanyikan pada saat kita di sekolah minggu, atau mungkin kita sering menyanyikannya, mengingatkan bagi kita bahwa membaca kitab suci dan berdoa tiap hari itu cara kita untuk bertumbuh secara iman. Tentunya membaca kitab suci ini menjadi pegangan bagi kita bahwa kalau kita ingin menjadi manusia yang beriman, maka kita rajin untuk membaca Alkitab serta berdoa kepada Allah. Nah, itu yang menjadi pegangan dan juga selalu kita ingat, bahkan sampai pada saat ini, bagaimana pentingnya membaca kitab suci serta merenungkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah cukup hanya sekedar membaca? Apakah cukup hanya sekadar untuk mendengarkannya? Jemaat dan sahabat Allah sekalian, bacaan kita dalam kitab Amos pasal 2 ayat 4-5 ingin mengingatkan kepada kita bahwa membaca dan merenungkan itu kurang cukup. Kalau kita perhatikan bacaan kita pada hari ini, kalau kita sudah tahu Nabi Amos yang berasal dari Tekoa adalah seorang nabi yang mengingatkan kepada bangsa-bangsa pada saat itu untuk harus bertobat, harus kembali pada jalan Allah. Dan salah satu yang diingatkan adalah kepada kerajaan Yehuda. Dan salah satu yang diingatkan adalah bagaimana kehidupan umat Yehuda pada saat itu yang ternyata tidak mengikuti hukum-hukum Allah atau tidak mengikuti firman Tuhan. Kalau kita perhatikan dalam ayat 4, ada 4 poin yang digambarkan oleh Nabi Amos. Yang pertama adalah karena 3 perbuatan jahat Yehuda, bahkan 4, sebenarnya ini ada penekanan bagaimana kejahatan umat di Yehuda itu sudah sama dengan bangsa-bangsa lainnya. Kalau kita perhatikan dalam pasal 2 ayat pertama dan juga ayat 6. Aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena mereka telah menolak hukum Tuhan. Itu yang pertama. Bagaimana umat Yehuda pada saat itu alih-alih hidup dalam ketetapan atau hidup dalam hukum Tuhan, yang sudah kita tahu di dalam tradisi Yahudi pada saat itu, hukum Tuhan atau Torah itu adalah salah satu napas bagi umat Yahudi, sehingga dengan melaksanakan hukum Tuhan di dalam Torah itu sangat-sangat sakral dan harus dilakukan. Tetapi yang terjadi adalah umat Yehuda tidak melaksanakan tersebut, malah mereka menolak hukum Tuhan. Seperti apa mereka menolaknya?
ketika mereka tidak lagi menyembah Allah orang Israel, ketika mereka tidak lagi mengasihi satu dengan yang lainnya, bahkan mereka menduakan hati. Dan itu yang mereka lakukan pada saat itu. Kemudian yang kedua adalah dan tidak berpegang pada ketetapannya, bahwa orang Israel atau umat Yehuda pada saat itu seperti suam-suam kuku, seperti ayunan, kadang dekat dengan Tuhan, kadang jauh dari Tuhan, kadang dekat, kadang jauh. Nah, itu yang dialami oleh umat Yehuda atau yang dilakukan oleh umat Yehuda pada saat itu. Mereka tidak benar-benar melaksanakan ketetapannya. Seperti ayunan, kadang benar-benar dekat dengan Tuhan, tetapi kadang juga jauh dari Tuhan. Kita sering baca di dalam perjanjian lama mengenai apa yang mereka lakukan pada saat itu. Dan yang ketiga adalah tetapi disesatkan oleh dewa-dewa kebohongannya. Ini menandakan bagaimana alih-alih mereka hidup dalam kebenaran, tetapi mereka dekat dengan kebohongan-kebohongan. Kebohongan seperti apa? Kebohongan menyatakan setia tetapi ternyata tidak setia kepada Allah. Bohong ketika mereka menyatakan untuk setia pada ketetapan-ketetapan Allah, tetapi mereka melanggarnya dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah yang keempat, yang diikuti oleh nenek moyangnya. Ini menandakan bagaimana orang Yehuda pada saat itu ketika mereka melanggar ketetapan ini tidak hanya pada masa itu saja, tetapi bahkan pendahulu mereka, kakek nenek buyut mereka, itu sudah mereka lakukan. Nah, ini menandakan bagaimana umat Yehuda sangat-sangat jauh dari ketetapan Allah. Mereka alih-alih menyatakan setia dan menyatakan bahwa hanya Tuhan Allah saja yang disembah, tetapi pada akhirnya mereka banyak menyembah ilah-ilah lain dan menjauh dari ketetapan Tuhan, serta tidak melakukan sabda Allah di dalam kehidupan mereka. Dan akhirnya akibatnya kalau kita perhatikan dalam ayat 5, aku akan melepas api ke dalam Yehuda sehingga pur Yerusalem dimakan habis. Teks ini cukup menarik bagaimana ternyata umat Yehuda yang selalu diingatkan di dalam kehidupan mereka. Kalau kita tahu tradisi Yahudi sangat menekankan sekali hukum Tuhan atau Torah tersebut harus dibacakan, harus diperhatikan setiap harinya, bahkan dari sejak mereka kecil. Kalau kita perhatikan dalam Amsal, bagaimana orang tua harus mendidik mereka, mengajarkan bagaimana untuk mempelajari hukum Tuhan tersebut atau Taurat tersebut. Tetapi yang disayangkan, mereka belajar, tapi mereka tidak dapat melakukan sabda Allah ini atau hukum Tuhan ini di dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat dan sahabat Allah sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, apa yang menjadi refleksi di dalam kehidupan kita sehari-hari? Bahwa ya, kita selalu diingatkan seperti nyanyian tadi, baca kitab suci, doa tiap hari. Nah, itu kita dari kecil selalu diingatkan untuk selalu membaca Alkitab setiap harinya. Bahkan kalau kita tahu, sejak dari kecil pun kita punya ayat hafalan. Tentu Bapak Ibu saudara-saudari sekalian pasti ingat, atau mungkin ada yang masih ingat ayat hafalannya. Itu mengingatkan bagaimana kita mempelajari Alkitab, dan ini cara kita untuk bertumbuh secara iman. Tetapi melalui bacaan kita pada hari ini, membaca dan merenungkan firman Tuhan itu tidak cukup. Tetapi kita harus melaksanakan hukum Tuhan. Kita harus menghidupkan Alkitab ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan kata lain, kita harus melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita membaca dari kitab Yakobus, dari surat Yakobus pasal pertama. Ini menjadi pengingat bagi kita untuk kita tidak hanya sekedar pendengar, tetapi juga kita menjadi pelaku firman. Kita perhatikan dalam ayat yang ke-22, surat Yakobus pasal pertama, ayat 22 sampai 23. Saya akan membacakan untuk kita semua, yang menyatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja,
Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Ini adalah penekanan Yakobus bahwa kalau kita hanya sekedar membaca firman Tuhan atau sekedar hanya untuk mendengarkannya, kita tuh hanya meraba-raba saja. Tetapi kita tidak menyadari bahwa ada cermin di depan kita. Nah, pelaku firman Tuhan adalah yang paling terpenting di dalam kehidupan kita. Dan itu yang ditekankan dalam bacaan kita, bahwa mendengar itu penting, atau kita merenungkan itu sangat penting sekali. Tetapi kalau kita hanya sekedar saya baca Alkitab setiap harinya, saya bahkan bisa hafal dari kitab Kejadian sampai Wahyu, saya sudah khatam istilahnya, saya sangat bangga. Nah, jangan-jangan kita jatuh pada aksi atau ritualisme semata, bahwa kita hanya mengagungkan membaca Alkitab saja, tetapi kita tidak menyadari bahwa sebenarnya firman yang hidup adalah ketika kita mau melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Antara ritual ketika kita membaca Alkitab dengan aksi, yaitu melaksanakan firman Tuhan itu adalah sebuah kombinasi yang sangat indah. Dan tentunya dengan kita mau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari, itu dapat menumbuhkan kita sebagai seorang Kristen. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sabda Tuhan pada hari ini mengingatkan kita bahwa kita hendaknya menjadi pendengar serta menjadi pelaku firman Tuhan. Kita belajar dalam Alkitab ini, kita tahu bahwa sabda Tuhan ini adalah pedoman bagi kita. Hendaknya tidak hanya menjadi sebuah ritual atau menjadi rutin begitu saja, tetapi Alkitab yang kita punya pada saat ini, yang kita pegang, yang kita baca, akan menjadi hidup kalau kita melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika teks Alkitab menyatakan kita mengampuni orang, hendaknya kita melakukannya juga. Ketika Alkitab mengatakan untuk mengasihi kepada sesama, kita lakukan juga dengan mengasihi sesama kita. Mengasihi musuh kita, kita baca. Itu juga kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu menjadikan kita menjadi pembawa berkat, menjadi saluran berkat, serta mewujudkan kerajaan Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, baca kitab suci dan lakukan kitab suci dalam kehidupan sehari-hari kalau kita mau bertumbuh. Selamat menjadi pendengar dan pelaku firman. Tuhan memberkati kita. Terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dan sahabat Allah sekalian, kita masuk pada doa syafaat. Kita berdoa untuk situasi pada saat ini. Kita juga berdoa untuk segala suka dan duka yang kita hadapi, serta juga kita berdoa agar kita mampu menjadi pendengar dan pelaku sabda Allah. Maka marilah kita bersatu dalam doa. Ya Allah, Sang terang di dalam kehidupan kami bersyukur ya Allah karena Engkau tetap melindungi kami, Engkau tetap menerangi kami. Dan melalui sabdamu kami telah diterangi. Kami menyadari Tuhan bahwa kami rajin membaca, kami rajin merenungkan sabdamu. Tetapi kami adalah manusia yang lemah. Kami sangat sulit untuk melakukan sabdamu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, kami belajar kiranya kami tidak hanya rajin membaca, tidak hanya rajin merenungkan, tetapi kami juga dapat melaksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Itulah makna kehidupan orang Kristen. Tidak hanya sekedar rajin di dalam ritualnya saja, tetapi juga rajin dalam beraksinya untuk mengasihi sesama, mengasihi Allah, dan juga membawa kebenaran dan cinta di dalam kehidupan kami. Kiranya sabda yang telah kami dengarkan ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan mampukanlah kami melalui Roh Kudus-Mu agar kami dapat mampu melaksanakan sabdamu ini. Kami berdoa untuk situasi yang kami hadapi pada saat ini.
kami bersyukur ya Tuhan bahwa walaupun kami harus berdiam diri di rumah, walaupun kami harus melaksanakan jaga jarak fisik, tetapi Engkau tetap menjaga kami Engkau tetap lindungi, dan kami tetap menikmati kehidupan yang kami rasakan sampai pada hari ini. Kami berdoa untuk kami yang sedang bersuka cita, kami yang merayakan ulang tahun pribadi dan perkawinan, kami yang mengucap syukur atas pekerjaan, kami yang mengucap syukur karena Engkau telah sertai dalam segala pergumulan. Kiranya Engkau memberkati kami dan selalu memberkati kami, dan Engkau mendengarkan segala sukacita kami. Kami juga berdoa untuk kami yang sedang berjuang pada saat ini, yang sedang berduka cita, kehilangan pekerjaan, sulit untuk melaksanakan kehidupan kami, ataupun kami yang sedang terbaring di rumah sakit, kami yang sedang berduka oleh karena kehilangan anggota keluarga kami, dan segala perjuangan hidup kami. Ya Tuhan, kiranya Kau tetap memberikan penghiburan dan juga memberkati kami agar tetap Engkau lindungi di dalam segala perjuangan hidup kami. Kami juga berdoa untuk seluruh upaya-upaya untuk menanggulangi atau menghadapi virus corona. Ya Tuhan, kiranya Kau memberkati seluruh upaya medis, upaya pemerintah, dan seluruh kami sebagai warga negara di dalam bumi ini. Ya Tuhan, kiranya Kau mampukan kami semua untuk menghadapi bersama-sama di dalam badai yang besar ini. Dan kami berdoa untuk semua yang sedang berjuang, yang kehilangan pekerjaan, yang apapun yang kami hadapi pada saat ini, Tuhan, kiranya Kau memberkati kami semua. Dan kami juga berdoa untuk keluarga kami masing-masing, baik yang bersama-sama dengan kami ataupun yang jauh dari kami. Ya Tuhan, kiranya Kau melindungi keluarga kami semua. Dan di dalam segala upaya-upaya kami, Tuhan, dalam pekerjaan kami, di dalam pergerakan kami, aktivitas kami, ya Tuhan, kiranya Kau tetap melindungi. Dan di dalam persekutuan kami, Tuhan, Jemaat Maranatha DKI Jakarta, buatlah kami menjadi persekutuan yang tidak hanya berdiam saja pada saat ini, tetapi melalui situasi pada saat ini kami mampu mengevaluasi diri, dan kami dapat beraksi dengan menolong satu dengan yang lainnya, dapat menjadi sahabat di tengah-tengah suka dan duka pada saat ini. Dan kiranya kami menjadi persekutuan yang selalu dinamis, yang selalu bergerak, yang selalu menjadi berkat, yang menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan persekutuan kami. Ya Tuhan, inilah segala doa kami, baik yang kami sampaikan pada malam hari ini maupun juga yang kami sampaikan di dalam doa-doa di dalam kehidupan kami masing-masing. Ya Tuhan, kiranya Kau mendengarkan seluruh doa kami di dalam Yesus Kristus melalui persekutuan Roh Kudus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dari Mazmur 111 ayat 1 yang menyatakan, Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaat. Jemaat sekalian, kita akan memberikan persembahan dengan cara meletakkan persembahan kita melalui wadah yang telah disediakan oleh keluarga di rumah masing-masing, atau melalui transfer
dengan nomor rekening yang tertera di layar. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari puji Raja Surga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya, puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta. Jemaat Allah, marilah kita mendoakan persembahan yang kita berikan ini di tempat kita masing-masing. Ya Allah, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu, dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan. Ya Yesus, anak domba Allah, Engkau layak menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Amin. Baik jemaat dan sahabat Allah sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari dan juga anak-anak terkasih, marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing yang berada di rumah, yang berada di tempat tinggal, maupun juga yang sedang bekerja. Kiranya Tuhan menyertai kita semua, dan sesuai sabda pada hari ini mengingatkan kita bahwa kita tidak hanya menjadi seorang pendengar firman Tuhan saja, tetapi kita juga mampu melakukan hukum, ketetapan, dan juga sabda Allah ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kita sebagai umat Kristen, kita diajak tidak hanya sekedar membaca dan merenungkan, tetapi juga kita dapat melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah makna sebagai orang Kristen. Kita akan kembali ke dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kiranya kita menjadi pelaku firman Tuhan. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, saya pun tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Baik jemaat dan sahabat Allah sekalian, kita akan kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing, di dalam rumah, di dalam kantor, di dalam segala pekerjaan yang kita lakukan, dan kita akan kembali ke dalam keluarga kita, pekerjaan kita, pergumulan dan juga perjuangan hidup kita, dan marilah kita menerima berkat dari Allah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.